Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di video berikut seorang murtadin menceritakan alasannya pindah agama dari Islam ke Kristen kepada Juma. Dan langsung saja kita lihat videonya, kita dengarkan apa alasan beliau menjadi seorang Kristen dan seperti apa tanggapan daripada Juma setelah beliau menceritakan alasannya itu. Dan alasannya itu sangat luar biasa dan tentunya memberkati kita. Langsung kita lihat videonya. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung murtadin ini dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita share atau bagikan videonya sekarang juga. Kalau saya Bang Jul, saya kan dianggap odong-odong nih yang pertama ya sama teman-teman muslim gitu ya. Tapi Bang Jul kalau seandainya mau tahu kesaksian saya dari awal nih ya Bang Jul, saya sudah mengatakan saya keluar dari Islam itu bukan karena saya sekolah perbandingan agama, tidak. Ya, dari awal saya tetap berkesimpulan bahwa Islamlah adalah agama yang paling benar. Itu menurut saya itu dulu. Tetapi kenapa saya menjadi Kristen? Waktu itu saya sudah menceritakan bagaimana saya menjadi Kristen. Gitu ya. Itu karena perjumpaan saya dengan Tuhan itu sendiri, ya, dengan Yesus itu sendiri. Jadi tidak mengadakan perbandingan-perbandingan. Ya, ketika saya di sini misalkan mulai saya mengerti, oh ternyata yang dulu saya anggap bahwa kekristenan ini adalah agama yang sesat, menyembah manusia, dan Kristen itu adalah surganya di dunia. Ternyata saya selidiki, ternyata enggak Bang Jul, gitu loh. Nah dari sinilah saya mulai tertarik untuk saya menyuarakan kebenaran. Oh tidak, ternyata yang kita tuduhkan selama ini salah. Ya, dari kecil otak kita selalu dipenuhi dengan pemikiran begini. Jangan dekat-dekat sama orang Kristen ya, jangan dekat-dekat sama orang kafir. Orang Kristen itu surganya hanya di dunia, ya. Jadi kalau orang Kristen itu bahannya kayu bakar untuk neraka. Nah, jadi ada banyak pengajaran-pengajaran yang sudah ditentukan tentang kebencian-kebencian terhadap Kristen. Tetapi ketika Tuhan memanggil saya secara pribadi, gitu ya, tapi ternyata saya lihat kalau saya pribadi, tidak seperti itu, Bang Jul. Mohon maaf Bu, Gimana, kalau Bang? saya pribadi saya dari kecil tidak pernah diajarkan hal-hal seperti itu. Kalau saya dari kecil malah diajarkan sebaliknya, bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna dan adalah kewajiban seorang Muslim itu menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Bagus sih Bang Jul, memang ada sebagian seperti itu mungkin. Makanya ada Anda sendiri mengakui bahwa saya tidak pernah memperlihatkan rasa benci kepada siapapun, termasuk kepada Anda. Tapi Bang Jul, gini loh Bang Jul, saya bicarakan apa adanya ya, saya nggak bicara untuk mencoba memojokkan Islam, tidak. Kalau misalnya Bang Jul mau mungkin lihat fakta-fakta di sekitar, di kehidupan saya sekitar saja masih begitu Pak, gitu. Bahkan di sekitar lingkungan saya ini dikotak-kotakan, kayak misalnya orang kafir itu nggak usah ditemanin, gitu. Anak-anak itu sudah teriak jangan berteman sama orang kafir, seperti itu Pak. Oh itu mungkin itu mungkin ada di ibu aja. Kalau dalam kehidupan nyata itu nggak ada yang seperti itu. Nah, oke, baik. Terima kasih untuk ucapan-ucapan yang baik ya dari Pak Zulkifli. Cuman lagi-lagi begini Pak Jul, kita kan heran ya Pak Jul, selaku saya ini adalah orang yang bisa dikatakan memang biasanya muslim semua Pak Jul, tetapi saya tidak mengatakan saya orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang paham Quran lalu saya murtad ya Bang Jul ya. Tetapi itu tadi saya sudah sampaikan. Nah, ketika saya sudah di dalam kekristenan, saya justru menemukan hal-hal yang di luar dugaan saya. Tuduhan-tuduhan yang selama ini ada di kepala saya ternyata salah semua. Nah, disitulah saya mau sampaikan. Lalu saya mulai membuka-buka Quran gitu ya. Loh, kok ternyata seperti ini sih ajaran yang diajarkan Muhammad. Kenapa ya? Kok bisa berbeda dengan yang diajarkan Yesus? Seperti itu. Jadi saya mulai gali-gali. Maka di situ di sini saya bukan menjadi orang yang memojokkan Islam, tidak Bang Jul. Tapi saya lebih suka berbicara apa adanya. Nah, saya akan mulai membuka nih Bang Jul mengenai tentang Al-Quran. Ini kan mengkait-kaitkan tentang kitab Taurat dan Injil ya Bang Jul ya, benar kan? Iya. Halo Bang Jul? Artinya saya pun bisa bertanya kan tentang yang sama terhadap saudara ini kan? Maksudnya gini Bang Jul, saya kan mempertanyakan nih, di dalam Taurat itu kenapa harus ada disebutkan Taurat dan Injil. Nah itu saya mempertanyakan seperti itu. Nah saya minta Bang Jul mungkin memberikan penjelasan ya di sini. Jadi maksud saya menganggap Bang Zulkifli adalah orang satu-satunya orang yang saya percaya untuk bisa untuk memberikan penjelasan dan beda daripada teman-teman muslim yang lainnya Bang Jul. Please. Jadi jangan maksudnya selama ini yang saya kenal Bang Zulkifli ketika berdiskusi dengan saya seperti itu Bang Jul. Jadi silakan mungkin dikemukakan melalui YouTube Bang Jul. Jadi Al-Quran itu
bukan sebuah kitab suci yang berdiri sendiri dalam arti kata baik yang mewahyukan maupun pribadi yang menerima daripada Al-Quran itu adalah hal baru. Maksudnya gini, ketika yang berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai esensi Sang Pencipta, esensi Sang Pencipta ini kemudian mengajarkan dirinya bukan adalah esensi baru di luar daripada esensi yang berfirman kepada para nabi-nabi. Sehingga kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menerima pengajaran dan mengajarkan kemudian kepada umatnya, itu tidak sekonyong memperkenalkan langsung pada umatnya bahwa dia adalah seorang nabi. Halo Bang Jo, Ya? mungkin ditarik dulu, cabut handsfree-nya, cabut dulu, habis itu pasang lagi Bang, jadi nggak menggaung-gaung gitu. Ya, tes. Halo? Gimana Pak Kanuru? Mohon maaf, apakah Pak Kanuru juga mendengar Pak Zulkifli suaranya juga begitu? Tidak, cukup ini, hanya kadang-kadang delay gitu aja. Tapi nggak mengganggu. Suaranya Pak Kanuru, suara Pak Kanuru juga agak putus-putus. Berarti di sini sinyal saya apa gimana nih? Mungkin sinyal Bu Fatima kali ya. Oh gitu, aduh, payah banget ya ini karena musim hujan terus. Oke, maaf ya Pak Zulkifli, silakan lanjut. Mohon maaf, saya pikir tadi Pak Zulkiflinya yang salah itunya, suaranya. Oke. Jadi kembali ya, saya katakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi itu memperkenalkan diri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Sang Pencipta yang berfirman ya, pada nabi sebelum, dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dalam utusannya bukan oknum yang ketika konyol duduk begitu. Aduh, ya. saya nggak dengar sama sekali. Tetapi adalah sosok yang memang sudah disiapkan oleh Allah untuk kemudian menjadi khatam seorang pembawa ajaran di mana halo Pak. Yang dengar saya enggak? Kanuru. Ada putus-putus Bang Jul. Ada putus-putus. Bentar, saya mungkin akan rubah pakai data aja ya. Ya, gimana? Suara saya udah bagus? Udah kedengaran dengan baik? Di posisi saya kedengaran cukup ini bagus, hanya kadang-kadang delay gitu sih. Silakan Pak Zulkifli. Halo. Lanjut Bang. Dia kemudian dia ragu. Dia ragu, ini apa ini yang datang kepada saya nih? Karena dia tidak pernah bermimpi sebelumnya kelak dirinya itu akan diutus, akan menjadi seorang nabi penutup. Berbeda dengan Paulus yang menceritakan dirinya telah dipilih sejak dari dalam kandungan ibunya, kan gitu. Nah, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian mengajarkan, menyampaikan tentang hukum-hukum, sebagaimana hukum-hukum yang pernah diajarkan oleh nabi-nabi melalui kitab mereka masing-masing, maka kemudian kedatangan Islam itu bukan menceritakan sebuah kisah-kisah, tetapi menceritakan tentang hukum-hukum. Seperti apa Allah hendak menjadikan manusia di muka bumi ini, seperti itulah apa yang disampaikan oleh Al-Quran melalui Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu datang mengabarkan tentang berita-berita yang masa lampau kaitannya dengan hukum. Maka kemudian Al-Quran menceritakan Torah, kemudian menceritakan tentang Zabur atau Mazmur, kemudian menceritakan tentang Injil yang kemudian diwahyukan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Saya kira Oke, baik. itu. Sebentar Pak Zulkifli, supaya jangan saya lupa nanti ya. Jadi ketika ada statement yang harus kita bahas, saya mohon maaf, saya potong dulu. Tadi bilang katanya sebagai nabi yang sekarang nabi menutup, justru suara Anda yang putus-putus. Oh begitu. Saya nggak mendengar. Pak Kanuru gimana nih? Iya. Pak Kanuru gimana Pak Kanuru? Suara Di saya tempat Pak saya Kanuru. lancar Bu. Lancar di tempat saya. Nah, ini makanya suara Pak Zulkifli udah mulai lancar karena saya pakai data. Tadi kan pakai wifi. Nah sekarang pakai Di data tempat Pak. Suara Anda kayak robot. Kok masa sih begitu? Jadi tadi saya pakai suara data. Jadi suara wifi tadi pakai wifi. Saya nggak bisa mendengar suara Pak Zulkifli, tetapi sekarang saya pakai data, suara Pak Zulkifli pun jelas, makanya saya bisa menanggapi Pak Zul. Nah, jadi begini Pak Zulkifli tadi mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi penutup gitu ya, yang menyempurnakan hukum-hukum terdahulu. Nah, yang saya pertanyakan adalah hukum yang mana sih yang disempurnakan oleh Muhammad itu sendiri gitu Pak Zul? Silakan. Oke. Saya masih meraba-raba apa yang Anda maksud sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Intinya Anda mempertanyakan ajaran apa, hukum-hukum apa yang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi gini, karena Anda sudah pernah merasakan dua sisi daripada agama ini,
Islam maupun Kristen yang Anda imani sekarang. Di dalam kitab Anda dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Allah, kata Yesus ya, seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala kebenaran. Yang kaitannya dengan kebenaran ini berarti berkaitan dengan hukum-hukum. Lalu kemudian beliau pun mengatakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Torah, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di sisi lain juga Yesus yang Anda tuhankan mengakui ya bahwa masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian. Coba. Pada masa Abraham, Allah menyatakan diri kepada Abraham, Allah sudah memberikan hukum-hukum kepada Abraham, hukum sunat dan seterusnya. Kemudian pada masa Musa, Allah juga memberikan hukum-hukum. Pada masa Daud, Salomo, Allah juga memberikan hukum-hukum. Pada masa Yesus, Allah pun memberikan hukum-hukum. Tapi ternyata Yesus sendiri yang Anda tuhankan masih mengakui, masih banyak ajaran yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, ajaran kalau saya balik bertanya, tahu, Bang Zulkifli? Maaf. Gimana? Ajaran apa? Sebentar. Sebelum lebih jauh lagi, Bang Zul intinya di sini percaya ya bahwa Alkitab kami ini membicarakan tentang kebenaran ya? Oh betul. Umat Islam itu diwajibkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bagus. Maksudnya kitab saya? Kitab saya? Ya, termasuk kitab Anda. Oke, baik. Jadi semua dipercaya ya Bang Zul? Ya, kami percaya. Tapi ingat, informasi di dalam Al-Quran jelas menerangkan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah-rubah. Dan Anda bisa buktikan malam ini, apakah kitab Anda itu berubah atau tidak? Dirubah. Jadi kalau saya ketika saya tahun 2001 saya menjadi Kristen, saya nggak pernah berubah tuh Pak. Nggak dirubah-rubah. Sekarang kitab Anda kapan? menggunakan bahasa apa sekarang kitab Anda? Karena kita orang Indonesia, supaya orang itu bisa cepat paham, makanya Indonesia dikasih kitab terjemahan LAI berbahasa Indonesia Pak. Kalau di Amerika, tentu karena mereka mayoritas berbahasa Inggris, maka kitab mereka diberikan terjemahan bahasa Inggris Pak. Seperti itu. Maaf ya, saya lihat kayaknya. Jadi Anda mengakui. Boleh saya ini interupsi ya. Maksud saya pertanyaan tadi Bu Fatima itu bagus sekali Pak. Kalau kita kembali ke situ maksud saya. Hukum mana yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad itu aja mungkin yang Bang Zulkifli bisa jawab gitu Bang. Ya, tetapi maaf Pak Kanuru, betul. Terima kasih untuk menekankan kembali. Tetapi tadi Bang Zulkifli, setahu saya gini, Bang Zulkifli pengalaman saya ketika berdebat dengan beliau ini selalu hanya mengambil yang diinginkan Bang Zulkifli doang ayatnya. Tapi kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan Bang Zul, selalu dianggap itu sisipan. Seperti itu. Nah ini kalau misalnya Bang Zul kalau menganggap ada ayat-ayat yang dianggap disisipkan, mendingan tidak usah membahas Bible. Nah, Bang Zul gini aja, kita lebih ngebahas begini. Dalam Quran itu kan menyebutkan tentang Taurat dan Injil, dan bahkan itu dibenarkan oleh Allah ya di abad 7. Artinya di abad masa Muhammad yang katanya diangkat jadi rasul atau nabi seperti itu. Nah, seharusnya ketika di masanya Muhammad itu Allah masih sempat membenarkan Taurat dan Injil ya, seharusnya tidak ada dong orang-orang yang setelahnya Muhammad ini menganggap bahwa kitab itu sudah dirubah lah, sudah hilang lah. Itu tidak ada dong. Sejak kapan dirubahnya dan sejak kapan hilangnya? Begitu Pak Zul. Bagaimana Pak Zul? Halo Pak Kanuru, bagaimana nih Pak Zulkifli-nya? Halo Bang Zul. Mungkin Pak Kanuru yang menyampaikan ke Pak Zulkifli kalau suara saya tidak bisa didengar oleh beliau. Di tempat saya cukup jelas Bu, dan pendengar juga katakan jelas suara Bu. Halo Bang Zul, apakah kedengaran Bang? Mungkin bisa dicabut dulu jack itu. Tetapi memang nggak ada suara Pak. Biasanya kalau ada suara itu ininya bergerak. Profilnya bergerak biasanya. Tetapi beliau ini sepertinya diam. Halo. Ya, silakan Bang. Suara saya kedengaran dengan baik? Iya, kedengaran Pak Zul. Oke. Jadi gini, Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu tanpa melalui penyelidikan. Jadi dia tidak menyelidiki, oh ternyata di kitab Torah, ternyata di kitab nabi-nabi terdahulu itu ada dikatakan akan datang seorang nabi, akan seperti ini, akan ada sama seperti Musa. Itu beliau itu tidak melakukan penyelidikan. Ya. Kebenaran kemudian terungkap ketika wahyu itu diterima, lalu disampaikan. Nah di akhir zaman inilah kemudian ketika ada perdebatan terjadi, kemudian ada penemuan-penemuan, barulah kemudian apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu dinyatakan kebenarannya.
mutlak sebuah kebenaran. Jadi tidak ada penyelidikan seperti Lukas melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ya. Dan itu mustahil. Baik. Pak Zulkifli, mohon maaf nih. Kalau benar bahwa Muhammad adalah orang yang tidak melakukan penyelidikan, tetapi sudah mencatat dan membenarkan bahwa Taurat dan Injil adalah firman Tuhan, gitu kan? Nah, yang saya mau pertanyakan, kitabnya mana sih yang dibenarkan oleh Allah ini? Seperti itu loh, Pak Jul. Berikan penjelasan saja. Maksudnya gimana, Mbak? Apa kurang jelas ya, Pak Kanurul? Contoh. Gini maksudnya, dalam Quran itu, dalam Quran Allah kan membenarkan kitab terdahulu yaitu Taurat dan Injil, ya kan? Itu di abad 7 loh, di abad masa Nabi Muhammad, gitu kan? Nah, kitab yang dibenarkan yang mana, Pak? Ya, kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang ya, kemudian, mana? Kitabnya mana? Kitabnya wujudnya mana? Di mana? Apakah masih ada sekarang atau Pak Jul bilang hilang? Sesuai yang digambarkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75, ayat 79, bahwa kitab-kitab tersebut sudah mengalami perubahan-perubahan. Nah, kalau misalnya Allah yang Maha Tahu, dia sudah mengatakan mengalami perubahan-perubahan, supaya jangan manusia yang tersesat, ya, umatnya jangan sampai tersesat. Seharusnya Allah bukan saja ngomong sudah dirubah, tetapi harus menunjukkan yang dirubah bagian ini, bagian ini, bagian ini, di ayat ini, dalil ini, di pasal ini, seharusnya seperti itu. Jangan justru ada ayat yang justru membuat rancau, ya, membuat orang-orang yang memegang kitab terdahulu yang sebelum ada Al-Quran, adalah namanya Injil, Taurat, dan Mazmur, ya, itu malah jadi, loh, apa alasan kitab Anda ini mengatakan bahwa kitab kami dirubah? Sementara orang-orang Yahudi yang memegang kitab terdahulu sampai sekarang merasa tidak dirubah. Seperti itu, Pak Jul. Bagaimana, Pak Jul? Pak Kanuru, apakah suara saya tidak jelas, Pak Kanuru? Jelas sekali, Bu. Jelas. Halo, Bang Zul. Bang Jul, dari tadi profilnya diam, tidak bergerak sedikit pun, lalu hilang, sebentar mengutarakan lagi gitu. Nah, ini sangat disayangkan sekali ya, padahal saya sudah memakai data dan lancar loh. Dari suara Bang Jul juga saya sudah lancar, kalau tadi betul memang dari WiFi. Ini akan memakan waktu. Ya, kita kasih waktu. Kasihan teman-teman yang sudah menyimak. Seharusnya ketika berdiskusi, tanya jawab tuh enak ya Pak Kanuru ya. Jadi benar-benar memperjelas, nanti alur ceritanya itu akan jelas. Ya, seperti halnya pertanyaan saya tadi, kenapa ya Al-Quran ini kok menyebut-nyebut Taurat dan Injil? Taurat dan Injil yang mana nih yang dibahas? Jangan sampai di Galatia 1 itu mengatakan bahwa ada Injil yang palsu. Injil yang bukan mereka terima, yang mereka terima artinya orang-orang yang di masa abad itu. Gitu loh. Nah, ini saya kepengen teman-teman muslim tuh bisa memberikan data yang lengkap, enak, santai. Satu-satunya harapan saya itu Bang Zulkifli sebenarnya, Pak Kanuru, karena selama ini yang saya kenal Pak Ustadz, dikenal Pak Ustadz ini, Pak Zulkifli ini orangnya sangat baik, sopan, dan setahu saya selama ini ketika pengalaman saya berdebat dengan beliau ini sangat sopan sekali dengan saya. Iya, ya kita harap bisa tersambung lagi ya. Menarik memang pertanyaan Bu Fatimah, saya pikir ini juga kita harapan dari teman-teman juga Kristen ya, untuk kita ketahui di bagian mana yang diubah dan bagian mana yang belum. Aduh, itu sepertinya hilang Bang Pak Zulkiflinya. Jadi maksudnya gini loh Pak, saya selalu dianggap katanya orang yang selalu getolnya menyerang Islam, katanya seperti itu ya. Nah, saya kepengen ketika saya dicap sebagai murtadin odong-odong ya, menjadi murtad yang tidak pernah tahu Al-Quran, justru saya bertanya, saya mempertanyakan, ketika saya menjadi Kristen, ketika saya sudah di dalam terang Kristus, saya melihat ada sesuatu hal yang sepertinya harus saya pertanyakan, begitu Pak. Nah, ketika di negeri kita ini, di Indonesia, orang menyimpulkan tentang Quran katanya salah. Ya, justru itu saya kepengen dari pihak Muslim itu, ayo loh berdiskusi dengan baik. Ketika ada orang yang mempertanyakan tentang Quran, terbuka dong. Apa alasan, misalnya alasan orang Kristen harus mu'alaf dan menjadi Islam dan mempercayai Quran dan Muhammad. Seharusnya gamblang dong, jangan cuma ujuk-ujuk main syahadat, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa ya, kayak seperti itu kan artinya kita cuma hanya punya harus mengucapkan mantra yang sendiri sebenarnya kita ini nggak ngerti, gitu kan? Nah ini yang
ayolah gitu teman-teman Muslim. Gitu. Ya, ya betul. Halo, Bu Fatima. Ya agak lag. Halo Pak Kanuru, suara Ya. saya tadi sempat hilang ya? Ya sempat hilang. Ya, ini sinyal saya tiba-tiba muter-muter dan ini muncul lagi. Di Bang Zul ini ada di sudah ada di ini lagi di backstage, mungkin Ibu bisa lihat. Oke, saya masuk lagi ya. Tapi kok dibilang Halo Bang Jul. kebenaran? Halo Bang Jul. Ya, halo, halo. Ya, Ya, suaranya udah bagus, Bang Jul. Suaranya bagus banget. Ya, halo. Ya, Terdengar jelas Bang. Silakan Bang. suaranya jelas Bang Jul. Ya, suara Anda lagi yang tenggelam di sini. Kalau gitu gini aja, mungkin suara statement saya akan saya sampaikan gini, ke Pak saya Kanuru, klik menyampaikan dulu ya. Ini kan saya pakai HP. Ke laptop dulu saya ya. Halo, tes. Ya, Ya, sangat terdengar jelas. Saya ke laptop dulu, laptop. silakan Pak Zulkifli. Nanti saya akan add lagi Ditunggu kalau misalnya sebentar. mau. Ya, boleh. Silakan. Sambil ngobrol dulu ya Pak Zulkifli, saya dengan Pak Kanuru ya. Ya. Ya, itu tadi. Saya sendiri juga penasaran juga Bu Fatima Ya. terkait dengan klaim Al-Quran bahwa kitab kita ini sudah diubah-ubah gitu ya. Ini yang saya juga bertanya-tanya, kenapa tidak ada ketegasan dalam rekod Al-Quran mengenai bagian-bagian yang diubah, bagian-bagian yang belum diubah. Karena di dalam Al-Quran kan ada perintah kepada Nabi Muhammad, bila ada yang misalnya dalam surat Yunus ayat 94 ya, di situ dikatakan jika Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Nah, jelas sekali ada sebuah perintah di dalam Al-Quran sendiri untuk mengkonfirmasi kebenaran jika ada yang membuat Nabi Muhammad itu ragu. Lah, kalau kita tidak tahu bagian mana yang sudah dirubah dan yang belum dirubah, nah bagaimana cara mengkonfirmasi kebenaran itu? Ya kan? Benar sekali. Bagaimana menurut Benar sekali Pak Kanuru. Ini sangat benar sekali, sangat menarik dan patut dipertanyakan dan patut didiskusikan Pak. Karena gini, ada banyak orang yang berbondong-bondong dari Kristen menjadi mualaf. Ini kita akui ya Pak ya, nggak seperti mereka katanya nggak mungkin ada orang dari Islam ke Kristen, katanya nggak mungkin katanya. Ya, padahal kita bisa melihat perkembangan gereja dan seterusnya bla bla segala macam. Ya, maksud saya ketika orang berbondong-bondong untuk masuk ke agama yang baru ya, Islam maksud saya, itu isinya mengkait-kaitkan tentang tokoh-tokoh di dalam kitab kita Pak, iya kan? Ya. Nah, kita adalah orang-orang yang mengikuti ajaran dari Tuhan Allah Israel, yang mempercayakan, Yahweh telah mempercayakan bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Ini dari Yesaya 43 ya. Nah artinya Kristen punya alasan untuk mengikuti ajaran yang berasal dari bangsa Israel. Seperti itu Pak. Nah tiba-tiba ada di abad 7 ya, tepatnya di 600 Masehi, kurang lebihnya di situ, ada muncul tokoh yang bernama Muhammad yang berasal dari Arab. Ya, ini saya tidak memojokkan, ini kan fakta ya. Ada tokoh yang bernama Muhammad yang berasal dari bangsa Arab telah mengklaim diri sebagai nabi yang menyempurnakan nabi dari bangsa Israel dan juga menyempurnakan hukum-hukum daripada bangsa Israel. Padahal hukum bangsa Israel dengan hukum Arab, dengan hukum Indonesia, dengan hukum Amerika kan berbeda Pak. Ya kan? Beda pula dengan hukum Taurat atau perintah Tuhan, yaitu ke-10 firman misalkan. Ya. Salah satu, jangan ada Allah lain, jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, lalu hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik kepunyaan sesamamu manusia. Tetapi ketika saya menyelidiki tentang sejarah Nabi dari bangsa Arab ini, saya melihat ada pertentangan Pak dari ke-10 firman ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya kembali Pak Kanuru, kalau betul yang namanya tokoh Muhammad ini adalah nabi penyempurna, yang disempurnakan ini bagian mananya dari segi hukum? Ya kan? Kalau misalkan gini, ada ke-10 hukum yang sudah saya sebutkan tadi, salah satunya jangan ada Allah lain. Orang-orang Yahudi, ya penganut Judaisme, hukum Taurat dan kitab Taurat, mereka masih memegang tentang ke-10 firman ini. Kalau toh pun ya
orang-orang Arab atau orang-orang Muslim atau yang saya katakan Nabi Arab ini benar-benar dia adalah orang yang menyempurnakan kitab terdahulu, seharusnya pegang ke-10 firman ini. Ya, kalau perlu itu disempurnakan dan jauh lebih lagi. Misalkan gini, Yesus mengatakan, dia mengklaim diri di Matius 5 ayat 17, mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan juga kitab para nabi, tetapi aku datang menggenapinya. Arti penggenapannya adalah menyempurnakan, ya kan? Nah, contoh yang saya sampaikan adalah, ketika ada hukum di dalam perjanjian lama, atau hukum Taurat mengatakan, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri, itu sudah ada dari sejak dulunya, ya. Lalu Yesus memberikan kesempurnaan jauh lebih mutlak lagi, yaitu kasihilah musuhmu. Nah, orang-orang Muslim cenderung lebih mencari kesalahan mengenai tentang dalil kasihilah musuhmu ini, bukan mencari tahu yang disempurnakan Yesus ini apa, yang disempurnakan Muhammad ini apa. Tetapi teman-teman Muslim ini lebih cenderung mengatakan, memangnya Kristen mampu mengasihi musuh? Nah, konteksnya ini musuh apa dulu, kan gitu, ya. Sedangkan di dalam kekristenan, Efesus sudah mengatakan musuh Kristen, musuh kita bukanlah darah dan daging, ya, tetapi musuh kita adalah iblis atau setan yang bergentayangan dan setan-setan yang mempengaruhi dan menunggangi manusia sehingga manusia itu hidup di dalam kegelapan. Ya, nampaknya Bang Zul sudah ada lagi, bisa dilihat di versi. Oke, baik, saya akan add lagi. Mana ya? Belum ada, Pak. Oh, tadi di ini private chat dia sudah muncul, sudah saya hadir lagi. Itu yang tadi kayaknya mungkin. Oh, ini Zuma, pakai Zuma. Oke, baik. Ya, pakai Zuma. Ya. Udah bisa, Bang Zul? Oke, sudah. Baik. Ya, sudah jelas, Bang Zul? Ya. Jadi gini loh, saya boleh bicara nggak sebentar? Ya boleh lah, kita kan berdiskusi, Bang Zul. Jadi kan di sini kan antara saya Bang Zul, masa nggak boleh, Bang Zul? Bang Zul kan baik sama saya juga harus baik lah sama Bang Zul. Jadi sebenarnya seorang murtadin itu, dialah yang seharusnya menjelaskan Al-Quran kepada orang yang belum murtad. Karena orang murtad itu otomatis dia sudah paham Al-Quran, dia meninggalkan Al-Quran. Kan gitu. Salah Bang Zul. Bang Zul, mohon maaf. Jadi apa yang mendasari Anda murtad? Apa yang mendasari Anda murtad kalau misalnya Anda ternyata belum tahu Al-Quran, kemudian Anda tampil sebagai orang yang menyalahkan Al-Quran? Sebentar Bang Zul, tadi kan saya udah bilang Bang Zul. Sekarang kan gini, Anda tampil menjelaskan tentang Al-Quran, seakan-akan Anda lebih tahu daripada saya, kan gitu. Siapa yang menjelaskan Al-Quran? Anda mengatakan Al-Quran itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah sekarang berarti Anda lebih paham dari saya, kan gitu. Nah supaya saya juga ikut seperti Anda, coba jelaskan kepada saya. Ya, seingat saya tadi Bu Fatima tidak menjelaskan ya, dia bertanya. Bertanya? Dia bertanya. Dia belum pernah menjelaskan tentang isi Al-Quran sepanjang diskusi ini ya. Jadi gini, sekarang kan Anda seorang murtadin, meninggalkan kitab suci Anda yang terdahulu. Ya, oke. Berarti Anda menemukan sisi kelemahan di dalam kitab Anda terdahulu yang Anda temukan. Nah, dan itu yang menyebabkan Anda kemudian murtad. Kan gitu. Tidak. Sekarang Anda masuk bersaksi. Ini di channel saudara Kanuru ini, semua murtadin yang muncul di channelnya saudara Kanuru ini rata-rata adalah murtadin abal-abal yang mengaji pun tidak bisa. Gak apa-apa. Saya tidak ingin adinda saya Fatima juga terkenal sebagai murtadin abal-abal. Karena itulah kemudian saatnya lah Anda menjelaskan Al-Quran, kemudian saya sanggah gitu. Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Sehingga Anda menjadi seorang Kristen. Artinya, seperti ketika saya tidak mau masuk ke dalam Kristen karena saya tahu kitabnya. Nah, sekarang Anda meninggalkan Islam karena Anda tahu kitab Islam. Kalau tidak, berarti Anda membabi buta. Berarti Anda Sebentar Bang Jul ya. Bang Jul ini kok nyerocos, kok tiba-tiba ganti nama Zuma malah jadi emosi ya. Bang Jul Fitri begini loh Bang Jul, maaf ya. Bang Jul itu salah, dari tadi nggak nyimak apa kata saya, ya. Saya dari awal, saya sudah bilang, saya ini dicap loh jadi murtadin odong-odong oleh saudara-saudara Bang Jul. Saya ngomong begitu kan Pak Kanuru tadi, ya kan? Lalu kedua, ketika saya meninggalkan Islam itu, saya bukan sekolah berpendidikan untuk sekolah perbandingan agama, tidak Bang Jul. Tetapi saya sudah ulang-ulang bilang, karena Tuhan sendiri yang panggil saya, ya, melalui mimpi, ya.
saya diberi dalil ya, ayatnya Yesus ya, lalu diberikan kepada saya tidak sanggup menolaknya dan saya menjadi Kristen. Nah, setelah saya sudah menjadi Kristen Bang Jul, saya melihat sesuatu hal yang selama ini saya duga ternyata begini, ternyata tidak. Ternyata salah Bang Jul. Jadi di sini saya tidak itu yang saya tahu, yang Anda katakan setelah saya di Islam saya diajarkan Kristen ini seperti ini. Apa yang Anda diajarkan di Al-Qur'an tentang Kristen? Coba Anda tunjukkan. Al-Qur'an menceritakan tentang Kristen itu seperti apa menurut Anda? Coba. Al-Quran diceritakan tentang Kristen. Justru saya mempertanyakan Bang Jul, kenapa di dalam Quran itu membahas tentang Taurat dan Injil? Dari awal saya sudah bertanya seperti itu, kenapa Bang Jul tidak memberikan kejelasan Bang Jul? Kenapa? Kenapa harus mesti ngotot marah-marah? Selama ini yang saya tahu Bang Jul sangat sopan dan baik sekali loh. Nah, bukan. Ini harus dipahami dengan baik. Saya tidak mau adinda saya ini seperti murtadin yang melakukan persaksian di channel ini. Yang ternyata mereka mengaji pun tidak bisa. Tapi kemudian balik menyerang Islam kan gitu. Makanya saya ingin, ini kan suara saya kan udah kedengaran baik tuh. Saya ingin tahu, dasar pijakan adinda ini murtad itu apa? Ya, tadi sudah saya kasih penjelasan ulang-ulang yang Bang Jul. Dasar saya murtad ini apa? Udah saya bilang saya tidak sekolah perbandingan agama Bang Jul. Kurang apa lagi saya bilang? Saya menjadi Kristen bukan saya punya cita-cita untuk menjadi Kristen ya, tetapi Tuhan yang memilih saya dan bukan saya yang memilih Tuhan. Begitu Bang Jul. Nah di sini kalau misalnya Bang Jul mengatakan murtadin odong-odong, ya kalau begitu bisa dikatakan 90% Muslim odong-odong semua dong Bang Jul. Karena apa? Yang disebut ustadz itu ada berapa biji sih daripada umat biasa? Ya kan? Umat biasa Bang Jul juga tidak secerdas Bang Zulkifli. Nah yang jadi pertanyaan, Bang Zulkifli adalah orang yang bisa dikatakan ustadz, orang yang dipandang oleh teman-teman debater gitu ya, debater Muslim gitu ya. Nah gini aja, saya cuma ingin mengetahui dasar Anda murtad itu apa. Coba Anda jelaskan 1 menit supaya saya bisa meluruskan. Dasar saya dikasih mimpi Bang Jul, lalu kesaksian saya. Itu Anda harus jelaskan, saya murtad karena seperti ini. Belakangan setelah saya jadi Kristen, baru kemudian saya tahu, oh ternyata Al-Quran salah telah menilai ini seperti ini. Itu yang saya harapkan supaya saya tahu, saya harus menjelaskan yang mana gitu loh. Nah, mau diulang lagi Bang Jul? Karena apa? Mau diulang lagi? Memang suaranya putus-putus, masih sampai sekarang juga masih putus-putus. Putus-putus bagaimana? Mau diulang lagi nih kesaksian saya. Anda itu murtad karena apa? Oh, saya sudah ulang-ulang berapa kali nih saya bilang Bang Jul. Ya, saya sudah bilang dari awal, saya menjadi murtad bukan karena saya sekolah perbandingan agama, tidak. Tapi karena Tuhan menjumpai saya, ya Tuhan yang memilih saya. Tuhan menjumpai Anda itu maksudnya seperti apa? Tuhan menjumpai Anda itu maksudnya seperti apa? Anda bertemu di pasar atau gimana ceritanya? Silakan disimak dulu Bang. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah Roh, ya. Dia bagaimana kemudian Anda bisa bertemu Tuhan sementara Tuhan itu adalah Roh? Apakah Roh itu bisa terlihat? Di dalam mimpi, Pak. Bagaimana Anda bisa membedakan bahwa yang datang ke dalam mimpi Anda itu adalah roh Tuhan atau roh setan? Bagaimana cara Anda untuk membedakannya? Cara membedakannya, saya dulunya saya tidak pernah mendengar sama sekali ayat Yohanes 14:6 itu nggak tahu tuh Pak ya. Di tahun 2001 itu tidak ada yang namanya Injil bisa dibaca oleh Muslim, itu tidak ada, ya. Dan bisa khotbah bisa ada, ya. Saya didatangi Tuhan melalui kalimatnya jelas dan saya di 2 kali 2 malam itu saya langsung setelahnya saya datang ke gereja, ya. Setelah hamba Tuhan itu membuka kitabnya, ternyata ada di kitab Injil, Pak, Yohanes 14 ayat 6, ya. Lalu keduanya, saya mencoba untuk menolak. Karena apa? Mimpi di dalam Islam itu menurut saya itu bisa jadi itu jin-jin kafir yang berusaha untuk mengajak saya untuk kafir. Zulkifli, kenapa Pak Zulkifli? Jika saya bertanya, kenapa mesti harus seperti ini? Apa Bapak belum pernah menyaksikan saya berkesaksian dari awalnya? Enggak, itu saya tidak ngerti. Anda katanya jumpa dengan Tuhan. Seperti apa yang Anda jumpai gitu? Gimana? Tuhan seperti apa yang Anda jumpai? Anda ketemu Tuhan katanya. Nah, Tuhan yang seperti apa yang Anda temui? Yesus, Roh Kudus atau Bapa? Oh, Bapak, Roh Kudus. Pak Zulkifli, Bapak dan Roh Kudus dan Yesus itu satu pribadi, Pak.
bukan beda-beda pribadi, Pak. Maksudnya yang datang kepada Anda itu apa? Karena Yesus menerangkan di dalam Matius 24 ayat 23, Markus 13 ayat 21, Yesus berkata begini, jika ada yang berkata kepadamu, aku bertemu Mesias di sini, aku bertemu Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah sekarang Yesus memerintahkan ke saya untuk tidak percaya kepada kamu kalau kamu itu bertemu dengan Mesias. Yang Pak, ya. Kalau di dalam Alkitab, kalau Bapak sudah mencopet Alkitab, awas ya, jangan sampai nanti muncrat lagi ditolak. Jangan sampai. Ya. Loh, Anda mengatakan Anda bertemu dengan Tuhan. Iya kan? Iya, saya akan jelaskan. Yesus berkata, jika ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di sana, bertemu dengan Yesus di sini, jangan kau percaya. Itu perintah Yesus loh. Yang mana saya harus dengarkan, Anda atau Yesus? Betul, Pak. Tetapi Bapak harus tahu konteks dengan yang lain. Ayat lain mengatakan, ujilah roh. Iya, makanya saya tanya, bagaimana cara Anda menguji roh yang datang kepada Anda kalau itu adalah rohnya Yesus? Bapak bertanya, saya memberikan penjelasan, Bapak nggak mau, gimana sih? Kalau nyotot terus, jangan ceramah. Anda kan meninggalkan Al-Quran, berarti Anda menemukan sebuah kebenaran. Nah, kebenaran apa yang Anda temukan? Sementara Anda mengatakan bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang... Nah, ini orang bertanya, mau diberi penjelasan nyotot terus ini gimana dong? Ya, kenapa tadi menjadi Zulkifli Abbas jadi bagus, menjadi Jumab jadi kayak seperti ini ya? Apakah beda pribadi ini orang ini? Saya udah berikan penjelasan, Pak. Kalau misalnya Bapak udah mengorek ya, kitab saya Injil, ya, saya akan beritahu lagi bahwa dalam Injil juga mengatakan ujilah roh. Bagaimana cara mengujinya? Dilihat apakah dalam mimpi saya itu sesuai di dalam kitab Injil itu. Itu berarti roh setan, Pak. Ya, itu dasar kebenarannya. Jadi bukan asal mimpi kita terima, Pak. Begitu, Pak. Oke. Anda mimpi ketemu dengan Tuhan. Ini udah mulai kemana-mana nih. Sudah mulai bertemu dengan Mesias di sana, bertemu dengan Mesias di sini. Saya. Gini Pak Juma, kalau memang percaya dengan cerita saya, ya jangan ngotot dong. Saya hanya mempertanyakan. Ya Bapak nggak sekarang Anda muncul di sini sebagai murtadin kan? Memang kenapa emangnya? Anda ingin menjelekkan Al-Quran atau ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab suci yang lebih baik? Menjelekkan di mana? Pak Kanuru, memang tadi saya menjelekkan Quran, Pak. Belum. Jadi Anda sudah menyatakan dari kecil kita diajarkan membenci Kristen. Dari kecil Anda diajarkan membenci Kristen. Dan sekarang di lingkungan saya itu kita tidak boleh seperti ini. Itu di mana Anda dapatkan seperti itu dalam Al-Quran? Coba Anda tunjukkan. Bukan, Pak Zulkifli. Saya bilang itu bukan berasal dari Quran, tetapi otak saya dari kecil sudah dikasih tahu begitu juga di lingkungan ini. Nah itu makanya Anda dibilangnya karena meninggalkan Islam bukan karena menemukan sebuah keburukan di dalam ajaran agama Islam. Sekarang Anda masih menjadi seorang Kristen. Kalau ditanya jangan marah-marah begitu. Disebabkan karena Anda mengaku bertemu Quran baik. Muhammad sebagai nabi. Bapak buktikan. Muhammad sebagai nabi dari mana silsilahnya? Nah, seharusnya Anda lebih tahu karena Anda sudah meninggalkan Islam. Anda meninggalkan Islam karena Anda lebih tahu. Sekarang Anda sudah punya roh. Jadi Bapak masih Islam bukan? Saya tidak punya Roh Kudus, Bu. Bapak masih Islam enggak? Coba tanya Roh Kudus. Dan kemudian Muhammad itu bisa menjadi nabi. Apa jawaban Roh Kudus? Pak, kalau ditanya jangan kebalik nanya mulu dari tadi. Ini bahaya ini, ya. Pak Jul, di tahun 2021 Anda bertadi, saya juga ingin mengikuti jalan Anda. Itu gimana ceritanya? Kalau saya udah keluar dari Islam, Anda masih Muslim kan? Anda sekarang menemukan jalan kebenaran. Kan? Anda sekarang Muslim kan? Anda masih Muslim kan? Saya Muslim kan? Jelas saya Muslim. Anda sudah kafir. Kenapa Anda marah-marah? Nah, kenapa Anda mesti mempertanyakan tentang iman saya? Nah, kalau saya perlu mempertanyakan iman Anda, karena apa? Kitab Anda kait-kaitkan Taurat dan harus mempertanyakan itu. Sekarang saya tanya sama Anda, itu yang pertama kitabnya siapa? Kenapa dari awal loh ya? Itu kitab orang Yahudi, kitab Taurat. Itu kitabnya orang Yahudi yang ada dalam kitab bangsa Israel. Nah, emangnya Yesus orang mana, Pak? Yesus orang mana? Yesus memang orang Israel. Memang Anda itu orang Israel. Saya pengikut Yesus. Lah kalau Anda pengikut atau penyembah? Muhammad itu orang Arab. Muhammad itu orang Arab. Kenapa kamu saya balikin gitu gimana? Bapak jawab apa? Karena Muhammad itu ajarannya universal, ya ayuhan nas. Sekarang tunjukkan ayatnya di dalam kitabnya Perjanjian Lama dan kitabnya Perjanjian Baru yang dikatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ngomong ya tunjuk. Pak, Yesus 8 ayat 19 nanti Bapak tolak lagi. Bapak tolak lagi pasti. Yang mana Anda ingin tunjukkan bahwa Yesus itu seluruh manusia? Bangsa muridku, semua bangsa. Ini bicara siapa, Pak? Hewan kah? Apakah tujuan Yesus itu kepada hewan? Baca Matius 28 kan yang Anda baca? Betul, Matius 28 ayat kan. Ada tolak. Matius 28 itu hanya sampai ayat 15. Ini dia. Saya udah ulangi.
perlakuan para debater Muslim dan Zulkifli termasuk ini selama ini saya apa? Nggak bisa dong. Memang benar. Anda tinggalkan Islam karena Anda bukan kitabnya, kan gitu ceritanya. Nah, kalau begitu, kalau ditanya tentang Islam, Bapak jawab aja, nggak usah ngegas, Pak, dari awal saja. Anda punya Roh Kudus, Anda tidak perlu bertanya. Ya nggak usah mencobai Roh Kudus. Itu tidak perlu sekolah. Orang punya Roh Kudus kok nggak boleh bertanya bagaimana? Kenapa orang Kristen itu tidak perlu sekolah? Karena dia punya Roh Kudus. Sholat itu apa sih, Pak? Sholat itu apa? Saya tanya. Sholat itu apa? Saya tanya. Sholat itu apa? Harusnya Anda tahu sholat itu apa. Setiap kali ditanya, Anda kenapa mesti harus balik nanya, Pak? Anda itu kan Anda bilang akan tentang sholat. Berarti Anda cuma baca mantra dong, Pak Zul. Anda nggak ngerti apa yang Anda imani. Bisa bicara tapi nggak ngerti kalau ditanya artinya. Itu bahaya. Sekarang Anda jelaskan. Anda mau bilang saya odong-odong pun nggak masalah. Justru saya mempertanyakan Anda sebagai orang yang masih Muslim, ya. Anda tunggu, jangan oke terus. Tunggu dulu. Anda yang berusaha menjadi Muslim, seharusnya lebih cerdas daripada orang yang sudah keluar dari Muslim dong. Iya kan? Itu logikanya. Kenapa kalau ditanya Bapak malah justru seperti orang-orang yang seolah menghindari Pak? Anda sebagai murtadin, sebagai murtadin, sebagai orang Muslim, sebagai orang Muslim bagaimana dong? Anda yang masih Muslim aja sontoloyo. Anda kan murtadin, Anda yang masih Muslim. Anda seharusnya sudah tahu apa itu Islam, apa itu sholat. Kenapa Anda meninggalkan sholat? Kenapa Anda meninggalkan Muslim? Ditanya kebalik nanya, Anda bisa punya iman, bisa ngomong doang. Ya, supaya teratur, ini nampaknya dari tadi Bang Zul ditanya lalu balik nanya. Saya pikir ini tidak akan berhasil diskusi kita. Jadi sebenarnya gini, Mas. Murtadin itu tidak perlu nanya kepada umat Muslim, karena murtadin itu sudah tinggalkan. Kalau murtadin yang masih bertanya, masih butuh ceramah Pak Zulkifli. Ya. Betul, Bang Zul. Yang buat aturan tidak boleh bertanya itu dia yang mengajarkan Islam saya supaya saya itu bukan Bang Zul. Hargai moderator, jangan nyerocos terus Bang Zul. Bang Zul. Enggak, gini. Kita menggunakan akal sehat dan kerangka berpikir yang sehat. Anda murtadin kan? Beda cerita kalau saya berdiskusi. Oh, Anda Muslim kan? Anda murtadin, berarti Anda sudah tahu tentang Islam. Kan? Anda masih Muslim kan? Anda masih Muslim kan? Ya, kalau begitu kenapa menghindari pertanyaan kalau Anda punya iman Muslim? Kalau saya udah keluar dari Muslim, kenapa? Harusnya begini, Anda harus lebih tahu. Anda begini, di luar sana, ya, di luar sana itu sudah diperhatikan sama orang loh. Seberapa cerdasnya sih orang Zulkifli ini, kayak apa sih Zulkifli ini? Katanya orang yang ditakuti, katanya orang yang berilmu, intelektual, yang diandalkan mualaf center. Aduh, kayak begini ilmunya. Bagaimana orang bisa anak ini kayak begini? Aduh, kacau banget itu. Dari awal Anda menjelek-jelekkan Islam. Jelek-jelekannya di mana? Jelek-jelekannya di mana? Itu ajaran di mana? Itu. Jelek-jeleknya di bahan mana, Pak? Jelek-jeleknya di bagian mana, Pak? Orang saya dari kecil memang otak saya udah dikasih tahu, jangan bergaul sama orang Kristen. Memang begitu orang tua saya. Gimana, Pak? Itu berarti orang tua Anda yang salah, bukan Islamnya yang salah. Saya nggak tahu. Makanya kalau itu mau bilang Islamnya salah, kalau Bapak misalnya harus memberikan penjelasan, oh bukan begitu, Bu. Begini loh Islam yang benar ini, begitu harusnya, Pak. Ya kan? Itu kalau Anda datang ke saya, loh ini Anda tampil di channel yang besar sebagai murtadin. Ingat, Anda tampil di channel yang besar sebagai murtadin. Tujuannya apa? Saya ingin tahu sama Anda. Kamu tampil di channelnya Kang Nuru ini untuk apa? Ini channel saya, Pak. Ini channel saya, Pak. Iya, kamu mau apa? Ini Kang Nuru ini channelnya siapa? Channelnya Anda? Iya. Apa tujuan Anda untuk seperti melakukan ini? Tujuan Anda lah kemarin bilang Anda nantangin saya lewat YouTube, katanya mau berdiskusi dengan saya. Ini cara diskusi. Belum, saya tidak nantangin kamu. Kamu mengatakan kamu sering debat dengan saya. Padahal saya tidak kenal Anda itu siapa. Oh, ya karena saya pakai akun lain. Saya pakai akun lain, Pak. Saya pakai akun lain, Pak. Tapi ya jangan bohong, Pak. Jangan bohong. Suara saya sudah dijelaskan. Itu teman-teman yang udah debat Bu Sapa itu udah kenal lah ya. Pak Ferguson juga udah tahu. Kelihatannya sudah lama ini channel. Untuk apa coba Anda membuat channel seperti ini? Memamerkan Kristen itu ajaran benar atau Islam itu ajaran yang salah? Sebaliknya, Bapak selama ini debat juga debat tentang mendebat orang Kristen. Kenapa, Pak? Tujuannya apa? Untuk membentengi umat Islam dari kesesatan. Oh, sama. Kalau begitu saya juga untuk membentengi umat Kristen daripada kesesatan. Bagaimana? Oke, kesesatan apa yang Anda maksud?
Kesesatan justru saya pertanyakan, kenapa di dalam Quran itu tertulis Taurat dan Injil? Justru Anda bertanya tentang Quran, kesesatan apa yang Anda maksud? Tunjukkan aja dalilnya, sebutkan ayatnya. Seperti saya mengatakan kepada Anda, Yesus berkata, saya sebutkan ayatnya, saya sebutkan dalilnya. Yesus berkata, nanti ada itu yang nggak nanti ditolak lagi. Anda mengatakan Islam itu di mana di dalam Al-Quran yang Anda maksud sesat itu? Tunjukkan sebagai murtadin. Coba. Kapan nunjukinnya? Nunjukinnya kapan? Nah, tunjukkan dalilnya. Saya kasih dalil. Dan nyerocos terus nih kapan saya ngomong itu, Pak? Udah selesai. Kesesatan apa yang Anda sebutkan yang Anda maksud? Saya belum. Kapan saya ngomong? Kasih kesempatan ke Bu Fatima ya. Bertanya tapi nyerocos sendiri. Bagaimana sih, Pak? Emosi melulu bawaannya. Itu dari dulu Bang Zul saya tahu itu. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kesesatannya. Saya ingin dengar. Saya kasih kesesatannya. Bahwa di dalam pengajaran Yesus itu tidak pernah mengajarkan ada nabi baru lagi, Pak. Ada kitab baru lagi itu tidak ada, Pak. Nah, yang saya pertanyakan dari ke-10 hukum firman saja. Sebentar dulu. Saya lagi mau menjelaskan dulu. Ya. Dan sementara kalau dikasih dalil, ntar ada bilang katanya, oh ayatnya sampai 16, ayat itu sisipan, udah enak bener kalau begitu. Saya bisa balikin bahwa Al-Quran 100% itu semuanya salah gimana, Pak? Saya juga bisa seperti itu. Dengan senang hati silakan, tapi Anda harus bertanggung jawab dan perkataan Anda dengan membuktikan kesesatannya di mana. Kan gitu, kesesatannya semua bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Yesus. Misalkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lah bukan muridnya Muhammad. Lah kenapa Anda bisa mengikuti Muhammad? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab. Diskusi harusnya dari tadi. Menjadi murid Yesus atau menjadi hamba Yesus? Saya menjadi murid Yesus. Murid atau hamba? Murid, Pak, bukan hamba lagi. Bahkan aku disebut anaknya, Pak. Oh gitu. Jadi Anda coba definisikan murid itu apa, hamba itu apa? Oh, ini Pak berbolak-balik ini. Ini bisa berbolak-balik. Anda tidak mau dikritisi Qur'annya, tidak memberikan penjelasan. Apa maksudnya? Taurat dan Injil itu bisa ada di dalam. Oh, ini cara Anda. Oh, licik Anda ini, kelicikan Anda ini. Kelicikan Anda. Saya kasih dalil, Anda tolak. Saya kasih dalil, Anda tolak. Lalu saya pertanyakan mengenai Taurat dan Injil dalam Quran. Ini sebenarnya Quran yang mana? Injil yang mana? Taurat yang mana? Anda enak modelnya. Anda diperintahkan oleh Yesus menjadi murid. Dari awal pertanyaan saya dari pembukaan pertama ini Anda nggak jawab loh. Anda malah marah-marah loh. Ya, nggak bisa pertanyaan Anda selalu saya jawab, ya kan? Anda baik, saya juga baik. Kalau model seperti itu Anda keras, saya juga bisa. Anda diperintahkan menjadi murid, bukan menjadi hamba. Ingat itu. Betul, betul sekali itu. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, dengar supaya kamu tahu. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, ya, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan dan mengikuti perkataanku. Sekarang saya tanya, atas perkataan siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Bang Zul. Mau tahu? Singkat dong. Siapa Anda menyembah Yesus? Itu pertanyaan saya. Atas perkataan Tuhan yang disembah, Tuhannya para nabi. Dalilnya mau tahu, Bang Zul? Hai, Tuhan yang mana yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Tuhannya para nabi, Tuhannya para nabi di kitab saya di perjanjian baru. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan perkataanku. Saya beri jawaban yang Anda dengarkan, sehingga Anda Tuhannya para nabi, Bang Zul. Saya kasih dalilnya mau enggak kok Anda ketawa nyerocos lagi, kan lucu ini. Menjadi murid kok menjadi hamba. Anda malah menhambakan diri kepada Yesus. Sementara Yesus minta Anda untuk menjadi murid. Ini Anda ngomong dengan siapa? Bung Bang Zul belum jawab pertanyaan Bu Fatima dari tadi. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan Murtadin, Pak, tentang Al-Quran. Itu kan Tuhan perintahkan, pergilah jadikan semua bangsa Al-Quran, karena kemudian Bang Zul itu ikuti Muhammad. Yang bikin malu orang aja, Bang Zul. Bikin malu orang aja, Bang Zul. Pertanyaan Al-Quran, pertanyaan Murtadin tentang Al-Quran, karena Murtadin itu mereka murtad karena mengetahui Al-Quran itu ada kekurangan. Dialah yang harus menjelaskan tentang Al-Quran kepada saya. Oh, nggak bisa. Kitab kamu itu ya, kitab kamu itu ya, mengait-ngaitkan dengan kitab saya. Buktinya kamu tadi colek-colek ayat saya, ya kan? Mengait-ngaitkan kitab saya. Saya masih pertanyaan sebentar dulu. Makanya sebentar dulu. Mengait-ngaitkan gimana? Sekarang gini, dalam Quran ada nggak menyebutkan Allah membenarkan kitab Taurat dan Injil? Saya tidak tahu. Coba kamu tunjukkan kepada saya. Ada tidak tahu. Oh, coba dibuka di Al-Baqarah, Pak Kanuru, di Al-Baqarah, Pak Kanuru. Coba. Apa Bang Zul selama ini cuman hanya tahu terjemahan juga atau mungkin ngerti bahasa Arabnya? Saya hanya umat terjemahan seperti Anda. Oh gitu, saya pikir lebih kali dari saya. Kalau saya sih odong-odong saja. Makanya saya ingin belajar sama Anda, mana tahu saya bisa murtad juga. Kalau ada juga, kalau Tuhan juga datang sebentar di rumah saya bisa jadi.
Apa alasannya Anda belajar dengan saya? Memangnya saya pernah mengaku sebagai ustazah? Emang saya pernah mengaku saya berbandingan agama? Emang saya pernah mengaku saya keluar Islam oleh karena saya benci Islam? Enggak kan? Gimana sih Pak Jul? Masa nggak mau ngedengerin orang ngomong gimana sih? Mau diulang-ulang? Anda lebih hebat dari kata saya. siapa? Saya tidak merasa lebih hebat dong. Saya tidak pernah merasa lebih hebat dong Zulkifli ya. Saya biasa seperti itu, bukan di dalam Quran. Iya. Jadi wujud Tuhan yang datang kepada Anda itu seperti apa wujudnya? Bertanduk tujuh atau bermata tujuh atau kalau begitu, wujudnya yang datang di depannya Muhammad itu seperti apa? Saya bisa balikin seperti itu loh Bang Jul. Loh, Tuhan Anda kan wujudnya jelas berbentuk roh, Pak. Itu berbentuk roh. Kalau misalnya ngejek-ngejek begitu, Bang Jul. Ya, bertanduk tujuh. Kalau yang manusia yang ada manusia, saya lebih parah begitu. Yang disebut berwuduk, ya merpati. Yang datang kepada Anda yang mana? Yang datang kepada Anda yang mana? Merpati, manusia, atau yang roh binatang bertanduk tujuh, bermata tujuh? Yang mana yang datang kepada Anda? Udah Bang Jul. Iya, jawab aja. Anda kan bilang Tuhan. Saya pikir mau nyerocos terus Bang Jul, luar biasa mulutnya lebih daripada saya loh, dari perempuan loh. Oh, itu menyakitkan Anda ya, pertanyaan saya? Oh enggak, biasanya laki-laki itu tidak ngotot, lebih hikmat, lebih gentle ya, lebih berwibawa. Anda kan murtadin, perlakuan terhadap murtadin itu, apalagi yang tampil, yang tampil dengan niat apakah dari Muhammad Center memang mengandalkan orang yang seperti ini ya? Saya bingung loh, Anda mempertanyakan seolah-olah kayak menghina saya, kayak menghina Tuhan saya. Oh Tuhan kamu seperti apa? Seperti manusia segala macam saya ngikutin. Itu fakta di dalam kitab. Kalau begitu saya juga bukan menghina. Kalau begitu kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya tentang kitab Anda? Jawab aja kenapa? Kenapa? Kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya? Belum ada jawaban dari tadi nampaknya. Nah, iya. Ini cuma debat kusir doang. Nggak ada progres dan saya progresnya. Terlihat ketika di YouTube katanya menantang saya untuk berdiskusi, ya ternyata seperti ini buktinya, ya saya mencari orang-orang yang bisa dikatakan lebih bijaksana lah gitu, mulutnya juga bisa direm, ini nyerocos nggak jelas, ya saya merasa saya udah bersaksi atas diri saya sendiri ya, saya waktu itu saya dari kecil sudah dibilangin jangan dekat-dekat sama orang Kristen, jangan belajar sama agamanya orang Kristen kan begitu ya. Nah kenapa ini orang keluar dia, nah terus udah gitu di sekitar kehidupan kita Pak Kanuru dan Pak Kanuru sendiri juga tahu lah ya. Seperti apa sih anak-anak mereka tuh selalu mengatakan begitu terang-terangan kok Bu. Terang-terangan kita dengar ketua masjid juga tidak dengar kita dibilang. Betul sekali. Ini pun Pak Zulkifli ini merasa katanya saya menjelek-jelekan. Loh, siapa yang menjelek-jelekan? Kalau begitu Anda membuktikan bahwa Islam Anda jelek dong kalau begitu. Iya kan? Ya, kalau misalnya saya perhatikan ya tidak ada aturannya juga bahwa Bu Fatimah karena seorang murtadin lalu Bu Fatimah harus menjelaskan alasan berdasarkan Al-Quran yang membuat kemudian Bu Fatimah tinggalkan Islam. Aturan itu kan tidak baku, tidak ada yang mewajibkan harus begitu. Jadi beliau dari tadi memaksa Bu Fatimah harus menjelaskan mengapa Bu Fatimah keluar dari Islam berdasarkan hasil tafsir dari Al-Quran. Nah itu kan menurut saya itu aturan yang tidak baku dan tidak wajib juga. Ya pengalihan. Iya, pengalihan. Jadi gini. Beliau berkata bahwa kalau orang yang sudah murtad dari Islam dan meninggalkan Qur'annya, berarti dia paham dong dengan Qur'annya, katanya begitu kan. Padahal saya sudah bilang berkali-kali, dan bahkan kesaksian saya udah saya ungkapkan. Saya menjadi Kristen bukan cita-cita saya dan saya bukan sekolah perbandingan agama. Tetapi karena Tuhan hari dalam mimpi saya memanggil saya, lah ini malah diiniin tentang mimpinya, tentang ininya seperti apa, lah segala macam. Waduh, ini orang luar biasa, dirinya menista tetapi tidak merasa ya, tetapi giliran ditanya tentang Qur'annya marah-marah ya. Sebagai orang yang memiliki kitab terdahulu, kitab yang dipercaya oleh Qur'annya, yang bahkan dicomot oleh mulutnya Zulkifli ya kan, lalu saya pertanyakan wajar dong dari Qur'annya kenapa mengkait-kaitkan dengan kitab saya kan gitu, tinggal memberikan penjelasan saja. Ini ngalor ngidul nyerocos nggak karu-karuan, dimute dia nggak mau lagi ya kan, jadi seolah-olah channel di mana-mana akan dikuasai dia sendiri. Ya, kemudian pertanyaan Bu Fatimah yang tidak terjawab itu adalah ketika Bu Fatimah tanya mengenai apa yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Itu pun juga nggak dijawab. Yang sangat penting juga. Ya, jadi nampaknya memang debat kursi malam ini seperti debat kursi lah, karena Pak Zul saya lihat dia hanya mau bertanya begitu tapi tidak memberikan kesempatan untuk dijawab. Iya Pak Kanuru, jadi sepertinya tadi dari awal katanya suaranya tidak jelas, dia ganti nama akun Zuma, itu menurut saya pengalihan saja sih menurut saya, karena ketika dia memakai akun Zulkifli sopan kan, yang baik yang saya kenal,
Tetapi ketika berubah menjadi akun Juma, tiba-tiba, woi, berubah omongan, bagaimana cara mengalihkan omongannya Fatimah, bagaimana dan juga terkesan selalu menghindar untuk membahas Quran. Iya, selalu dia membawa kita untuk membahas ke Alkitab yang sebenarnya itu bukan ranah mereka. Nanti giliran kita simpulkan begini, begono begitu, nanti marah-marah, dibilang kita katanya nanti menista. Giliran ditanya dengan baik-baik supaya jangan ada penistaan. Ya beliaulah berkompeten untuk memberikan penjelasan. Kalau tidak sesuai dengan kitab kita, ya seharusnya harus dipertanyakan. Dan saya kepengen orang-orang itu bisa mikir gitu loh. Ya kalau modal debat seorang Zulkifli yang diandalkan oleh teman-teman Muslim, ya, yang modelnya seperti ini, apakah ini bisa membagakan, apakah bisa memurtadkan, memualafkan orang-orang Kristen ke Islam kalau seperti ini? Kan ngeri ini. Ya kan? Ya. Dan sementara yang namanya Muhammad ini mengklaim, yang diklaim si Zulkifli tadi mengatakan dia adalah nabi penutup. Nabi penutup ini artinya mengkait-kaitkan dengan kitab yang sebelumnya, ini juga dibahaskan dalam Qur'annya, ya kan? Nah, yang ditutup nih yang bagian mana? Yang pembukaannya dari mana? Kan gitu, ya kan? Kalau misalnya mengklaim sebagai kitab penyempurna, yang disempurnakan di bagian mananya? Bagian hukumkah? Pengajarannya kah? Atau yang mananya gitu loh? Sebenarnya itu secara logika saja kita bicara tentang kebenaran ini seharusnya nggak usah lah harus ditutup-tutupi begitu. Lebih baik fair saja. Ketika orang bertanya tentang Bible, membahas tentang Bible, dikasih ayat, bilang oh nggak bisa, Matius 28 itu nggak nyampe 19 tapi ayat nyampe 16 doang. Nah itu namanya pengecut. Ya. Itu namanya curang. Dan juga nggak ada korelasinya dengan pembahasan kita, serta dia tidak punya kapasitas juga untuk mengangkat isu itu. Iya, makanya kenapa tadi Pak saya bertanya dengan dia begini, Bang Jul emangnya mempercayai ini kitab saya, jangan sampai nanti gitu kan tadi Pak. Dia jawabnya apa? Oh wajib, kami wajib mempercayai, tetapi sudah dirubah katanya. Nah kalau giliran ditanya dirubah, alasan sinyalnya lah, apa segala macam, tiba-tiba ganti akun. Skandal ganda namanya. Jadi saya pikir mungkin harus dicari waktu lagi untuk tentukan tema supaya teratur diskusinya, tentukan tema dan kalau bisa temanya itu 2 arah gitu. Kita kan tadi udah mencoba dulu Pak ya dengan cara seperti ini bagaimana gitu ya. Tadinya kan saya mau pengen berdua doang tanpa ada moderator gitu ya. Ternyata saya coba untuk Pak Kanuru untuk menengahi juga, ternyata dia tetap terus Pak. Kayaknya orang-orang seperti ini modelnya memang maunya menang sendiri Pak. Mau ada moderator pun kayaknya sudah nggak digubris. Ya. Itu persoalannya, dan tadi sulit untuk ditengahi karena ini ketika Bu Fatimah memberi jawaban, Pak Zulkifli tidak memberi kesempatan untuk Bu Fatimah menjawab, dan dijawab pun dia tidak mendengarkan, dia tidak seperti seolah-olah tidak membutuhkan jawaban. Itulah gaya mereka Pak. Jadi gaya mereka tuh gini, bertanya, tapi ketika kita beri jawaban tuh nggak suka dengan jawaban kita. Ya. Nah apalagi kalau ditanya balik, kalau ditanya balik tuh lebih marah. Ini jangan kan ditanya balik, dari awal saya bertanya saja, nggak dijawab sama sekali dengan alasan sinyal, ya kan, sampai ganti akun, ya. Teman-teman sekarang ya, ini karena memang sudah mulai cukup panas tadi ya, dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10, artinya kita sudah hampir 2 jam, ya. Kita sudah menerima tantangan Ustadz Zulkifli yang diandalkan oleh teman-teman kita Muslim yang paling ditakuti katanya. Dan Pak Kanuru mau tahu nggak? Ada yang komentar di chat YouTube saya bilang begini, kalau Fatimah Saadiah menang debat dari Zulkifli, saya siap murtad katanya. Wow. saya screenshot, saya simpan. Ya, kalau model seperti ini mas sebenarnya dia mau udah kalah telak. Ya, cuman bedanya gaya mereka ini gaya yang arogan, ya, marah-marah. Orang saya mengatakan apa adanya ketika saya masih kecil, saya sudah dibilang nggak boleh gaul sama orang Kristen dan nggak boleh belajar sama kitabnya orang Kristen. Dan di sekitar kehidupan saya juga seperti itu, bahkan terang-terangan. Saya dengar anak-anak itu gerombolan mereka bilang, jangan berteman sama orang Kristen, jangan berteman sama orang kafir. Itu saya juga udah dengar sendiri, lah nggak usah jauh-jauh lah. Ya, itu ada. Bukan rahasia lagi Pak Zulkifli, nggak usah sok marah-marah seperti itu. Katanya saya bilang, katanya itu Quran mengatakan seperti itu. Saya nggak bilang itu ajaran Quran. Ya, cuman kenapa umat Islam hampir di seluruh Indonesia ini itu dari kecil sudah dibentengi dengan kebencian itu. Nggak tahu dasarnya dari mana. Yang jelas kafir. Kafir itu kan ada juga di dalam Qurannya, ya kan? Bahkan justru mereka bangga loh menyebut kita kafir Pak Kanuru.
gitu. Inilah yang Ya. sangat lucu sekali. Dan tragisnya adalah justru Tuhan Yesus melarang kita untuk mengkarir-karirkan orang. Nah itu dia. Makanya bilang katanya sebagai murid Yesus, ini apa segala macam. Lagi dan dikasih dalil bilang katanya itu dalil sisipan. Lah itu parah itu namanya. Orang maunya menang sendiri. Dan kalau bisa ngomong begitu saya juga bisa balikin. Al-Quran itu semuanya hoax gimana? Iya kan? Buktikan. Lagi dan dikasih dalil nggak mau gimana? Iya. Itu parah banget gitu. Ya sudahlah, mungkin kita sudah tahu lah ya bagaimana kelasnya Zulkifli. Orang selama ini sebenarnya saya sudah tahu sih. Cuman selama ini yang saya kenal itu Bang Zulkifli itu adalah orang yang sopan gitu ya. Cuman ketika berubah menjadi Zuma ya jadi singa. Oke, ada Pak Andi Jaya, ada Pak Fernando Tian. Kita ngobrol sampai nih sekarang karena tadi sudah panas sekali. Apalagi Kristen atau seorang murtadin. Dengan Juma di video tadi banyak hal yang mereka bicarakan terkait alasan murtadin ini berpindah keyakinan dari agamanya yang sebelumnya dan sekarang memilih menjadi seorang Kristen atau pengikut Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, kita sudah dengarkan apa yang menjadi poin beliau, apa yang menjadi alasan beliau berpindah keyakinan atau memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena beliau menemukan jalan keselamatan di dalam kekristenan. Beliau menemukan bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan menuju kerajaan sorga. Dan dia juga melihat kehidupan orang Kristen yang bersandar kepada Kristus, di mana ya mereka menjadi berkat dalam hidupnya, ya, sehingga dia tergerak untuk mengambil keputusan menjadi seorang Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, banyak hal yang disampaikan oleh beliau yang merupakan alasannya untuk pindah keyakinan. Tetapi satu hal yang saya lihat dari beliau, ya, hal yang utama adalah beliau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang percaya. Karena Alkitab mencatat, bukan kamu yang mencari aku, kata Yesus Kristus, tetapi akulah yang mencari kamu, aku menemukan kamu, aku yang menjadikan kamu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, Yesus yang telah lebih dulu memilih umat pilihannya. Ya, jadi bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang menemukan kita. Tuhan yang mengambil kita. Tuhan yang mengumpulkan kita. Dan Tuhan yang telah menjadikan kita sebagai umat pilihannya. Itu hal yang utama, saudara dalam Tuhan. Ya. Ayat lain dalam firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus Tuhan. Artinya bahwa Roh Kudus ya menjamah setiap hati umat pilihan Tuhan, sehingga melalui jamahan Roh Kudus mereka percaya Yesus sebagai Tuhan. Jadi ada peran Allah Tritunggal, ada peran Roh Kudus, ya. Jadi hal yang utama dalam memilih agama Kristen sebenarnya, atau bagi seorang murtadin ya, bagi seorang murtadin sebenarnya bukan karena dia memilih agama Kristen dengan keinginannya, bukan itu. Ya, memang ada kaitannya, itu berkesinambungan. Tetapi hal yang utama adalah karena dia dipilih oleh Tuhan, karena dia dijamah oleh Tuhan. Ya, Roh Kudus memperkenalkan Yesus dalam hidupnya. Roh Kudus memperkenalkan Yesus sebagai jalan satu-satunya menuju surga. Ya, sehingga dengan jamahan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, ya, dia mengambil kesimpulan, ya, dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus Kristus. Ya, memang dia mengambil keputusan itu benar, tetapi ya tanpa kuasa Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus Tuhan, mustahil dia menjadi orang percaya. Jadi dalam hal ini kita sebagai orang Kristen bersyukur di mana Roh Kudus senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kekristenan. Sehingga istilah kata mengatakan Kristen semakin dibabat,
tetapi semakin merambat. Itu yang terjadi dan itu yang sangat luar biasa kita lihat hari-hari ini. Artinya bahwa ya, kuasa Tuhan semakin nyata bagi kekristenan itu sendiri. Memang kekristenan hari-hari ini banyak mengalami tantangan, banyak mengalami rintangan, banyak mengalami persoalan, ya, sering mengalami penolakan di beberapa tempat di Indonesia ini khususnya, dan hal-hal lain yang dialami oleh Kristen sendiri. Tetapi puji nama Tuhan, kita boleh lihat di tengah-tengah persoalan yang sering dialami oleh Kristen, kuasa Tuhan juga nyata. Di mana ada persoalan dalam kekristenan, disitulah kuasa Tuhan nyata. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi kita berdoa buat murtadin ini supaya dia terus kuat di dalam Tuhan Yesus, supaya imannya tetap teguh di dalam Yesus Kristus, ya. Dan selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji muliakan nama Tuhan dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.